Selamat pagi, Assalamualaikum. Pagi. Waalaikumsalam pagi Pak. Waalaikumsalam. Pagi Pak. Oke. Nah, kita punya materi pengolahan dengan peta materi wirausaha produk pengolahan makanan awetan nabati. Bahan baku makanan itu ada dua macam ya, nabati dari tumbuh-tumbuhan sayuran sama hewani dari hewan. Nah, di sini meliputi setidaknya 5 hal utama di kewirausahaan pengolahan ini. Jadi yang pertama perencanaan usaha pengolahan makanan awetan nabati. Di sini meliputi potensi makanan awetan nabati. Potensinya yang seperti apa dulu kita pelajari. Teknologinya sederhana. Ya, biasanya kalau kas daerah itu kan, karena ini kan sumbernya kan dari sekeliling sekitaran kita. Teknologinya pastinya tidak rumit, sederhana. Bahan baku melimpah karena sekitaran kita. Yang B, sistem pengolahan makanan awetan nabati, meliputi jenis olahan, model olahan. Jenisnya bisa macam-macam ya, jenis olahannya. Nanti ada basah, ada kering. Modelnya apa? Modelnya bisa setengah jadi, yang harus dimasak dulu sebelum dikonsumsi, atau yang jadi, siap dikonsumsi. Contoh olahan minuman lidah buaya. Ini berarti kan jadi. Dibuka kemasannya, langsung bisa diminum. Terus, olahan sayuran apa? Ini apa jagung, sup jagung. Nah, tetap harus direbus dulu ya. Kalau enggak kan rasanya juga enggak matang. Berikutnya ada perhitungan harga jual makanan awetan nabati. Di sini meliputi penentuan biaya investasi, peralatan ya, kurang lebih seperti itu. Biaya tetap dan tidak tetap, pegawai, kalau tidak tetapnya contohnya listrik mati butuh beli BBM untuk menghidupkan jajan, enggak tetap. Harga pokok produksi, bahan baku pasti ya, berkenaan dengan bahan baku, bumbu-bumbu, nah ini pasti ada di HPP. Kemasan ada di HPP. Penentuan harga jual ini harus didasarkan 3 hal di atas ya, jangan sampai terlalu ke bawah. Kalaupun harganya impas, itu juga sudah termasuk harga untuk promosi. Bisa jadi harganya semono itu kayak modal, tapi kan harga promosi. Nah setelahnya baru dijual harga yang untung. Di sini ada yang berikutnya perhitungan laba atau rugi. Laba atau rugi ini bisa di forecast, bisa diramalkan. Kita akan untung saat, ya contoh minuman lidah buaya, untung saat musim panas kayak gini nih ya, orang minum seger-seger. Nah, kalau musim hujan, mungkin yang lainnya akan seperti itu. Ini loh Pak, dipakai aja Pak. Saya charger udah laptop penuh Pak. Ada. Oh, iya. Oke. Media promosi meliputi makanan awetan, media promosi makanan awetan nabati. Di sini meliputi pengenalan ke lingkungan terdekat, ya pasti ya kita kenalin produk yang kita miliki ke lingkungan kita yang terdekat dulu, tetangga, saudara datang, terus habis itu ada teman-teman sekeliling kita, lingkungan sekolah dan seterusnya. Penitipan ke penjualan ke warung atau toko, titipin warung, titipin 11 atau 13 biji. Nanti store-nya untuk 10 biji, untungnya warung 3 biji, warung atau toko. Melalui media sosial, bisa milik kita sendiri atau endorsement nitip ke orang lain yang followernya banyak untuk memboost yang namanya pemirsa atau memboost yang namanya sosial media yang dimiliki oleh produk tersebut. Ya, penjualan kreatif, Car Free Day dan segala macam. Termasuk juga ini yang kelima harusnya ada marketplace, Tokopedia, Shopee, Blibli, Bukalapak dan seterusnya ada di sini ya. Cuman ini bukunya kan 2013, kurikulum 2013, cetakan 2016. Konsinyasi makanan awetan nabati. Kalau kita ngomongin konsinyasi ini adalah sesuatu ya kayak nitipin sesuatu ke toko lain sih, tapi lebih tertata, termanage ya. Termanajemen ya. Di sini pemilihan warung toko outlet sampai yang dipilih itu kok warungnya ternyata sering tutup daripada bukanya, kita rugi. Pembinaan hubungan kerjasama dengan pemasar, ya, kita ajak kerjasama. Mereka apa sih inputnya dari konsumer? Kita kan bisnis to bisnis, pebisnisnya kan pemasar ya, pebisnisnya Indomaret contoh kalau nitip Indomaret, pebisnisnya warung kalau kita nitip warung atau toko. Nah bisnis to bisnis, nah bisnis to consumer B2C-nya kan dari Indomaret ke user, dari warung ke pembeli langsung, toko ke pembeli langsung. Nah ini juga harus dicermati keluhannya mereka, terlalu manis, kemasannya terlalu kecil sehingga ini lidah buaya ini rasa segernya kurang
kurang puas. Nah, itu juga kita bikin kemasan yang mungkin lebih besar lagi dan seterusnya. Pemberian reward dan bonus cashback, terus ya jenis itu ya voucher untuk pembelian berikutnya dan seterusnya. Ini salah satu trik dari marketing. Ya. Oke, kewirausahaan pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. Di sini ada menghayati bahwasanya keanekaragaman yang dimiliki oleh Indonesia, bahan bakunya di setiap daerah itu beda, termasuk ciri khas masakan itu sendiri, cita rasanya. Sementara menghayati bahwasanya percaya diri, tanggung jawab, kreatif, dan inovatif dalam membuat analisis kebutuhan akan teknologi pengolahan. Ya, mendesain dan membuat makanan awetan berbahan nabati khas daerah masing-masing, meliputi tekniknya, kemasannya, pelabelan, perhitungan biaya, sistem pemasaran, dan model promosi. Untuk mempresentasikan, di sini mulai meliputi peluang perencanaan usaha sesuai dengan makanan awetan yang dipilih dengan sungguh-sungguh dan percaya diri. Pengembangan bisnis makanan awetan meliputi teknik pengolahan, kemasan, promosi, dan pemasaran sesuai dengan produk yang dipilih. Yang berikutnya menyajikan simulasi wirausaha pengolahan makanan awetan berbahan baku nabati khas daerahnya masing-masing berdasar analisis keberadaan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar. Menyajikan simulasi ini penting kalau kita udah berpikir entrepreneurship ya. Kalian sebagai entrepreneur, sebagai seorang pengusaha, berpikirnya besar. Nah, ini belum tentu modalnya kan modal kita sendiri. Bisa kita kerjasama sama pemodal investor. Sama bank. Nah, itu kalau sama bank contohnya, kalau kamu ke Bebek Sinjai kan ada Mitra Mandiri. Nah, mereka disponsori oleh Bank Mandiri. Mitra BNI disponsori BNI, Mitra BRI oleh BRI, dan seterusnya. Banyak ya. Bank sendiri kan duit nggak modal dari pelanggan. Ketujuh dari pelanggan. Nah, dari pelanggan ini dari nasabah ini kan mereka kan hanya dipercaya bahasanya mengolah uang yang mereka titipkan ke bank. Nah, bank sendiri apa yang harus dilakukan? Nah, bank sendiri mencari potensial wirausahawan yang memang butuh bantuan mereka, bisa diajak kerjasama. Makanya kita wajib bisa menyajikan simulasi usaha. Oke ya, kita masuk ke materi utamanya tentang pengolahan. Kenapa pengolahan? Ya, bahan makanan setelah dipanen secara fisiologis masih hidup. Artinya masih hidup itu ya masih bisa tumbuh, masih bisa tunas, masih bisa berkembang. Nah, proses ini berlangsung sampai terjadi pembusukan. Upaya untuk memperlambat proses fisiologis bisa memperlambat proses pembusukan, yaitu teknologi pengolahan. Sifat mudah rusak ini tentu sangat berat ya, terutama saat panen raya. Lombok bisa sangat mahal kalau lagi nggak panen. Murah banget sampai dibuang-buang di jalan. Dihargai di bawah 10.000, 5.000 sekilo aja kadang orang mau beli males. Tapi kalau udah nggak musimnya bisa 100.000, 80.000 orang beli. Nah, ini yang harus kita yang harus kita olah, harus kita lakukan tindakan. Teknologi pengolahan adalah salah satu solusi yang bisa digunakan untuk keluar dari masalah ini. Ini bisa membuat komoditas tersebut menjadi produk-produk yang mempunyai keawetan yang cukup lama. Berbagai jenis teknologi pengolahan bisa digunakan untuk setiap komoditas. Misalnya, mangga bisa jadi selai, sirup, sari buah, fruit leather, manisan, dan yang lainnya. Intinya bisa macam-macam ya. Nah, ini peluang usahanya bisa kelas rumahan, mikro kecil, menengah, sampai yang wide open yang besar. Nah, sementara untuk perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan nabati, ini meliputi sumber daya alam yang beragam. Ini mendorong harus diciptakannya beragam produk makanan awetan untuk membantu stabilitas harga di saat panen. Ya, tadi ya tujuannya itu ya. Sehingga tidak ada yang terbuang seperti beberapa kasus yang sering terjadi di negeri ini. Buah naga 3 kilo 10.000, tapi rasanya kuaco gak karu-karuan, asem juga. Karena kalau nggak dipanen sekarang nanti nggak akan laku, ya udah rusak. Akhirnya rasanya nggak jelas. Oke, nanti bisa dicermati ya, langsung ke box yang warna coklat ini. Mengapa wirausaha makanan awetan dari bahan nabati? Kenapa kita milih usaha ini? Pertama, produknya bisa sangat variasi. Indonesia ya, macam-macam mono ya. Kuabe diawetno, gudeg kayak iso diawetno. Terus sayuran lodeh itu ada kok, kalengan lodeh itu kalau di Australia teman-teman saya eksportir, bumbu pecel
Terus habis itu terasi barang itu masuk ke pangsa pasar Australia itu dulu orang bingung buat apa ini baunya kayak gini. Begitu mereka tahu sambal terasi itu enak, orang Australia saiki keringetnya mampu bawang bareng. Ya dan seterusnya. Jadi intinya semua itu potensial. Bahan baku mudah didapat. Bahan bakunya ini gampang. Teknologi pengolahan cukup sederhana dan dapat dipelajari. Ya karena tradisional ya. Basicnya dari tradisional. Investasi alat dan mesin dapat disesuaikan dengan dana. Mau kecil bisa, besar bisa, rumah tanggaan bisa, makro bisa, yang gede banget bisa. Pilihan kemasan sangat beragam dan mudah didapat. Pasar sangat terbuka lebar, pangsa pasarnya ini masih bisa kemana-mana. Ya karena udah diawetin kan bisa agak jauh ngirimnya. Ya, dan seterusnya. Nah, kenapa kita fokus ke makanan? Ini kata almarhum Insinyur Suharsono Wijandi MSc ya, almarhum dosen kewirausahaan di Fakultas Teknologi Pertanian IPB. Jadi selama manusia masih makan, bisnis makanan dan minuman itu nggak akan pernah mati. Iyalah, makanan minuman itu kan kebutuhan pokok manusia ya. Intinya seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh yang ada di Indonesia. Contoh Medan ya, ada Bika Ambon sama sirup Markisa. Padang dengan dadi dan rendang, Sukabumi dikenal dengan mochi, Yogyakarta dengan bakpia dan lainnya. Hal ini menjadi khazanah kekayaan tersendiri yang menjadi peluang untuk ide dijadikan dalam pemilihan bidang wirausaha yang akan diambil. Mochi ini sampai jadikan es krim sama ais itu ya. Loh, itu jadi duit banyak ya, harganya 2.500 kalau nggak salah waktu itu. Saya sering kok dulu. 10.000 itu beli 5 kalau nggak 4, saya lupa. Harganya segituan. Nah itu ternyata ya not bad, cukup enak. Itu kan turunan dari makanan yang dikenal di Sukabumi itu tadi. Oke, nah tugasnya udah saya rangkum kok. Jadi diabaikan dulu yang bagian itu. Sistem pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. Untuk sistem pengolahan sendiri, produk makanan awetan adalah produk makanan minuman yang sudah mengalami proses pengolahan sehingga mempunyai keawetan yang lebih tinggi. Ingat ya, makanan awetan ini enggak identik dengan makanan yang menggunakan pengawet, bakso diborak, enggak ya. Karena untuk pengawetan makanan minuman banyak proses yang bisa dilakukan. Ya. Proses pengolahan dan pengemasan yang baik juga mengawetkan produk makanan dan minuman. Contoh pengolahan, kalau susu diapain ya? Supaya bisa awet. Di apa? Pas apa? Dulu itu Pasteurisasi. Ini tak bikinnya Ida ya. Apa Hilda Putri, Rek? Bikinnya Hilda. Pasteurisasi. Jadi pasteurisasi itu dengan suhu tertentu dan waktu tertentu ternyata dia bisa menghasilkan bijimu api-api ini udah berarti kemarin. Cek biji. Nah, pasteurisasi ini ternyata bisa membuat susu ini lebih awet daripada tidak diproses sama sekali. Enggak pakai pengawet apa-apa ternyata. Tidak pakai obat. Ya, intinya diolah dan dikemas. Tidak awet. Makanan dapat dibagi menjadi makanan kering dan basah. Produk makanan juga dikelompokkan menjadi makanan jadi dan yang setengah jadi yang saya cerita tadi ya. Yang jadi ini dapat langsung disajikan dan dimakan. Yang belum ya harus dimatangkan, dimasak dulu. Contohnya keripik balado dari Sumatera Barat dan kuku macan Kalimantan Timur bisa langsung dimakan. Tapi kalau keripik kering khas daerah Sidoarjo harus digoreng dulu kerupuk apa itu ini loh kupang itu yang warna hijau terus habis dendeng sapi aja harus dimasak dulu. Kalau enggak ya nggak bisa dimakan, rasanya kan belum matang. Ya dan seterusnya. Oke, di sini bahan dasarnya ada yang nabati dan hewani. Untuk hewani kita di semester depan, yang nabati kita semester ini. Intinya pengolahan awetan dari nabati ini setiap daerah bisa beda-beda ya. Karena bisa beda-beda, diversifikasinya banyak, makanya makanan awetan dari bahan nabati di berbagai Indonesia menjadi ciri khas daerah tersebut. Ya, wirausaha bidang ini menjadi pilihan yang sangat tepat karena kita dapat mengenal makanan awetan daerah dari daerah kita. Di daerah lain bisa dikenal dan daerah lain bisa kita kenal di daerah kita juga. Sebaliknya, sirup Markisa tadi bisa sampai kita. Bika Ambon bisa sampai ke Pulau Jawa. Itu asalnya dari Medan. Gudeg bisa sampai ke luar. Tapi itu lodeh bisa sampai luar. Luar pulau, luar negeri juga. Intinya cara pengawetan ini umumnya sederhana dengan menggunakan metode dan alat yang sederhana pula.
Ya, contoh makanan awetan dari bahan nabati yang dipaparkan buku ini adalah minuman lidah buaya. Saya nggak jelasin tentang lidah buaya ya, tapi saya akan membuat tugas tentang apa yang ada di sekitar daerah yang ingin kamu usung, makanan awetannya apa, yang berbahan nabati, kemudian kamu jelaskan beberapa hal sebelum kita membuat perhitungan macam-macam. Ya, produk minuman dari lidah buaya. Produk minuman dari lidah buaya ini adalah salah satu bahan awetan, produk berbahan nabati awetan yang cukup lumayan pangsa pasarnya di Indonesia. Dulu itu hanya sekedar dijadikan kosmetik, biasanya untuk perawatan rambut dan kulit, diolesin di kulit luka diolesin, diyakini bisa sembuh, dan itu sudah melalui proses penelitian. Kemudian setelah diambil getahnya itu, ternyata setelah diteliti itu kandungan kalorinya rendah ya, 4 kalori per 100 gram gel, sehingga sangat sesuai untuk program diet, mengenyangkan tapi tidak tersimpan di tubuh unsurnya, karena seratnya tinggi, ya mempermudah BAB. Ya. Di Kalimantan Barat lidah buaya sudah diolah menjadi berbentuk bahan makanan dan manisan, berbagai macam ya. Untuk memperpanjang umur simpannya telah dilakukan juga penelitian pembuatan tepung lidah buaya dengan penambahan bahan pengisi. Nah, sementara gel lidah buaya juga dikembangkan dalam bentuk siaan oral ya, diminum untuk minuman kesehatan yang diklaim menyegarkan dan memberikan efek mendinginkan. Secara empiris, ini di halaman, saya ngonok gambar gelas ya, halaman 107. Kalau di e-book loh. Jadi secara empiris lidah buaya digunakan sebagai obat luka bakar, panas dalam, asam urat, serta afrodisiak dan malnutrisi karena aktivitas anti penuaan. Karena mampu menghambat proses penipisan kulit dan menahan kehilangan serat elastin sehingga menaikkan kandungan kolagen dermis yang larut air. Jadi kalau kulitnya mudah kepegang dikit koyoknya tipis banget rasanya, minum aja yang mengandung aloe vera. Macam-macam ya. Coca-Cola sendiri juga udah sempat bikin produk dulu itu pulpi yang aloe vera itu. Atau kalau enggak cari minuman-minuman yang botolan yang mengandung aloe vera. Tapi jangan yang merek serem-serem kamu nggak pernah tahu ya. Coba dilihat mungkin manufaktur by siapa. Memang namanya lucu-lucu tapi kita lihat itu buatannya siapa dulu. Kalau perusahaan besar-besar mereka pasti sudah melalui proses yang tidak mudah ya untuk bisa mendapatkan sertifikasi, bukan hanya halal tapi memang layak untuk dikonsumsi ya. Oke, nah di halaman berikutnya itu, nah tekniknya untuk mengemas itu ada yang namanya pakai ini ya, suction cup ya. Jadi kayak di seneng kamu kalau ke mall itu yang sering pakai kode promo Shopee maupun GoPay. Apa jenenge? Ini cincau station tuh ya. Nah, dikemas gitu pakai suction cup yang tutup atasnya plastik yang dipanaskan. Pakai pemanas, manual cup sealer, pakai tangan kayaknya gitu, nanti dicek sama dia bocor enggak. Macam-macam sih. Dulu sebelum Cinjau Station ada yang agak mahal itu apa? Sing ono rasa taruh itu apa? Saya lupa. Chat time ya. Chat time ya Pak. Enggak pernah beli saya, wedi. Ya, wedi ketagihan. Iya, enak memang. Saya dulu pernah ngerasain ngincip tok punya teman, waduh iki aku tuku 14. Akhirnya ya pilihan saya ke Cincau Station kalau pas lagi ada kode promo dan deal terkini biasanya ya kan di Shopee. Apa lo aku kayak ngono-ngono ya. Berikutnya kita mencermati ada grafiknya untuk diagram yang tadi sudah saya sampaikan, yang kemarin kamu harus buat di halaman 109. Intinya dari bahan baku kita cuci dulu, dikupas, potong ya, potong sesuai dengan kebutuhan. Ada yang didadu lebih kecil atau bisa juga diserut ya. Kemudian direndam. Rendam ini tujuannya menghilangkan unsur-unsur, itu kan ada getahnya. Nah, aneh juga ya, lidah buaya zaman saya kecil itu kalau saya kena kulit itu rasanya gatal banget. Tapi ternyata gatalnya yang diakibatkan oleh getah lidah buaya itu bisa digunakan untuk menyembuhkan, tapi melalui proses perlakuan. Ya, tidak yang langsung kita gunakan seperti itu. Nah, persiapan lidah buaya sampai hingga perendaman ini kemudian diiringi dengan proses persiapan larutannya. Di situ ada air, gula, asam sitrat, flavor. Flavor itu perasa tapi yang sudah di BPOM ya, sudah melalui proses perestuan oleh BPOM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, garam dan lain-lain sesuai selera. Ada yang kadang aloe vera, tapi rasanya agak dileci-lecikan, ya gitu. Tapi bahan bakunya aloe vera. Karena nggak semua orang
lidah buaya itu juga nggak ada rasanya, cuman waktu saya rasakan di yang pulpi aloe vera itu juga dia manis agak asam, rasanya ya asam biasa gitu, tapi asamnya nggak yang sedominan kalau saya ngerasain yang anggur maupun jeruk atau jambu malah nggak ada asamnya ya, nggak begitu asam. Artinya dia mati gaya, nggak punya rasa, iya kan? Mati gaya nggak punya rasa, waktu bahasanya anak muda banget. Jadi akhirnya dikasih perasa flavor, bisa pakai leci, bisa dengan strawberry, tapi nggak semua rasa yang dikomben itu juga menjadikan rasa itu jadi enak. Makanya terus kemudian rasanya paling dibuat asam gitu aja. Tapi manis, ya ada gulanya. Nah, setelah proses masing-masing proses dilakukan, ada yang namanya proses mixing buah plus sirup, di mix, dicampur. Itu ada di gambar bawah di 109 pembuatan sirup itu. Nah, itu juga termasuk penyampuran unsur yang lainnya. Nah, pengemasan pada dasarnya pembuatan minuman lidah buaya dalam kemasan mangkok hampir sama, yaitu melalui proses lidah buaya dan persiapan larutan. Tadi dua proses. Lidah buaya yang digunakan diseset kulitnya, kemudian dipotong dan dicuci. Lakukan pencucian dengan menggunakan air hangat untuk menghilangkan lendir. Nah, itu lendirnya itu yang bikin gatal. Jika masih tersisa, bisa dilakukan dengan perendaman dengan air kapur. Air kapur itu bukan gamping duduk, kapur kayak kapur sirih itu ya. Biasanya digunakan untuk ngerendam kalau kita mau bikin rujak yang basah itu, kapur sirih itu ngerendam ini loh, pepaya muda supaya nggak mengkal ya, supaya nggak gatel, getahnya hilang. Nah, supaya hilang lendirnya. Nah, pepaya muda ini paling asik kalau dibuat kayak kayak es buah kayak gitu ya, mengkal itu enak banget tuh. Pagi-pagi ini es ya, panas soalnya hari ini. Ya, jadi proses perendaman air kapur ini akan menghilangkan lendir-lendir secara lebih lanjut ya, karena kesep ya. Selanjutnya potongan lidah buaya dimasukkan dalam kemasan. Nah, yang sudah dimasukkan kemasan, sirupnya juga secara secara tertakar juga dimasukkan dengan ke dalam kemasan, tapi dengan perbandingan yang sesuai. Ada yang senang manis, ada yang senang enggak. Kita mungkin punya dua varian produk atau terserah yang seperti apa. Karena ada keripik, kayak contohnya gini ya, keripik tempe. Tempe itu kan juga awetan nabati ya. Prosesnya memang tidak kedelai langsung jadi keripik, enggak. Kedelai jadi tempe dulu, dari tempe diiris tiga. Dimensi potongannya sesuaikan dulu, kemudian setelah diiris digoreng, setelah digoreng kemudian dikasih flavor, perasa ya. Barbecue, ada yang rasa cheese, ada yang rasa pedas manis, dan seterusnya. Enak juga ya ini ternyata pagi-pagi ngomongin itu. Nah, itu kemudian dikemas. Nah, biasanya produk unggulan yang kayak gini hampir semua tempat ada ya, tempe. Kalau dari Malang biasanya mampirnya di mana? Strudel itu ya. Atau kalau enggak yang sekarang banyak lah ya yang seperti itu. Yang notabene sekarang kayak Pak Potelo sudah mulai menurun popularitasnya, terganti yang kayak gitu. Ya, Pak Potelo depan tuh di daerah Lawang udah pada tutup ya. Paling kalau yang mau naik tol itu aja yang pertigaan Singosari itu. Kamu mampir di Strudel, harganya cukup, kalau di tempat oleh-oleh memang ya harganya 2-3 ribu lebih mahal ya. Biasanya kita beli itu bisa 7 ribu, 8 ribu kalau di pasar, kalau di tempat mereka. Dan cari oleh-oleh, kalau di toko oleh-oleh memang ada untungnya ya. Mereka kan juga nyewa tempat gede kan juga mahal. Nah itu kalau beli di pasar 7 ribu, 8 ribu, di mereka bisa 12 ribu, 10 ribu. Cukup lumayan. Nah itu nanti kita omongin di bagian perhitungan. Nah setelah dimasukkan ini gini ceritanya. Untuk mencapai proses yang optimal, pengisian harus memperhatikan keseragaman, yaitu padatan lidah buaya dan cairan sirup. Keseragaman ini penting untuk pencapaian proses panas yang optimal bagi keseluruhan produk. Jika pengisian nggak baik, panas yang diterima produk dalam tiap kemasan nggak akan homogen, nggak akan sama. Itu nanti nggak akan kalau istilahnya itu mengkonsistensikan kualitas. Ya. Jika pada pengisian ini tidak baik, panas yang diterima produk dalam tiap kemasan akan berbeda. Jadi nggak konsisten tiap produk. Pada proses pengisian, sirup harus dalam keadaan panas menciptakan kondisi hot filling. Jadi kalau panas, hot filling. Sebenarnya ini lidah buaya juga, kan tadi prosesnya cuma dicuci. Dia harus dibuat agak, bukan mateng ya, tapi dalam kondisi dilewatkan suhu sehingga dia rasa yang sesungguhnya itu keluar. Kayak gini, bawang putih.
sebelum digoreng baunya bikin pusing ya, tapi setelah digoreng bikin lapar, ya kan? Itu kan menyusahkan banget ya. Orang kalau goreng bawang putih itu bikin lapar kita. Nah, ini konsep bikin lapar ini bisa menjadi bikin mual kalau terlalu matang, ya kan? Gosong artinya. Nah, kita harus mencermati mana yang proses benar-benar baik, mana yang overcook. Nah, menghindari overcook ini juga penting banget. Jangan sampai terlalu berlebih. Pernah makan di SBS Spesial Belut Surabaya, itu kurang ajar banget ya. Bawang putihnya itu kalau di rumah kita nggak mau makan, di situ iso gado-gado gitu. Cara gorengnya itu saya nggak ngerti. Kayak gimana, bener. Bawang putih goreng gitu, harganya hampir 15.000 mungkin sekarang satu lepek, berapa siung gitu aja. Tapi kalau kamu ngerasain bawang putih yang digoreng itu, bawang putihnya sama, mosok mereka nandurin yang goni hidroponik enggak, mosok mereka impor dari luar negeri enggak, dari lokal juga, tapi mereka punya suatu kondisi di mana saat masaknya terlalu overcook nggak akan enak, makanya mereka menggunakan bawang putih, memasak bawang putih ini dengan cara yang sangat cermat. Nanti kamu akan tahu ya, ternyata dengan kayak gini loh, kamu tak sediai bumbu yang sama dengan kokine Hotel Mojopahit, atau ini nasi goreng Jan Oke itu, saya nggak bisa ngomong yang jelek-jelek ya. Jan Oke sini ya, itu kan dulu 150.000 buat 5 orang ditambah es teh sak genduk apa orang genduk saya nggak tahu. Nah itu kalau kamu kan kita wah pedes, nggak suka pedes, kamu belum pernah ngerasain, tapi begitu ngerasain kamu tahu, ini sego goreng ini memang kurang ajar banget, rasanya bisa pas, beda, pedes sih, tapi bikin penasaran, orang bikin konsumsi terus. Nah kalau kamu saya berikan bumbu yang sama dengan yang koki Hotel Radisson Surabaya itu dapatkan, belum tentu kamu akan menghasilkan hasil yang sama. Itu yang namanya keahlian. Ya, banyak kok ya koki yang bisa lebih sukses daripada dokter. Loh, ojo bocil. Gordon Ramsay ngono yo, montore gak karu-karuan mapi ya. Kalau di London dia pinggir jalan ada lampu hitam itu ya, pasti dia. Tiba-tiba belonjo kentang loh, Lamborghini ya lagi DE ya. Loh iya, Gordon Ramsay. Tapi kamu kalau sama dia pasti dimaki-maki. Dia sempat gagal masak gado-gado. Nyoba masak gado-gado tapi dikritik sama orang Indonesia. Gado-gado kok gawe, terus pokoknya segala macam ya. Ya seperti itu ya. Terus kalau lihat di channel Discovery and Living itu ada namanya, masih muda, kokinya cakep ya. Mungkin belum umur 40 sekarang. Itu kalau di Bali, saya cerita berdasarkan pengalaman ya. Di Bali itu kalau ini Kuta yang ada Ripkul, KFC tahu ya? Kuta yang ada KFC tahu ya? KFC-nya Kuta yang nekuk sing ruku-ruku itu, lurus dikit nanti ada Ina, terus habis itu Pantai Kuta. Di sini kan saya kalau ngomong rodok Bali ya. Saya sempat tinggal di Bali lama kan. Sini ada Pantai Kuta. Nah, di sini kan ada Hard Rock. Ya, Hard Rock, kamu foto mbak gitar kan biasanya sebelah kini, yang seberangnya pantai ditutup. Iya kan? Nah, ini kan Pantai Kutanya di sini. Ini foto yang sama gitar itu. Pintu masuknya Hard Rock kan di sini. Aku tahu nginep nih Hard Rock ya, foto nih. Nah, di sini kan Hard Rock jualan merchant. Di sini juga jualan merchant, tapi yang paling gede sebenarnya yang bawah ini. Depannya ada namanya Jimmy Oliver Kitchen. Nah, Jimmy Oliver Kitchen itu koki masih muda, rambutnya jerawil-jerawil. Dia kalau masak itu unik, karena apa yang dia masak itu ada di kebun yang dia tanam. Ada yang di kebun dia tanam. Jadi dia sampai bikin ya kayak gitu. Akhirnya kaya ya. Hampir seluruh dunia dia punya outlet kayak gitu-gitu itu. Nggak mahal kok. Ya tapi ya lek salah tergone 300.000 aslinya ya larang. Cuman artinya nggak yang sampai jutaan puluhan gitu. Tapi ya oke. Ya, makanya ini sebenarnya prospek. Jadi koki nggak angel loh, ya. Apa mana sing kayak micinnya nih so. Nusret ya. Itu juga kurang ajar banget. Orang Turki ya, koki di hotel. Awal-awal dia mengawali karirnya itu tak delok, ya koyo modelnya kayak Mas Samsul yang biasa ngersi lorong itu. Modelnya kayak ngono loh, kamu lihat toh di buku apa di Instagramnya dia, modelnya jelek kayak gitu. Kemudian dia karena ya mau belajar, bisa mensikapi kesempatan, bisa mempresentasikan, memasarkan diri, ada momen yaitu sosial media, ya jalan, ya dan seterusnya. Tapi ojo niru sing Kebi mek ngene tok iku wis gak ya. Engko sih. Ya, tahu kan Kebi. Oke ya. Jadi hot feeling kembali lagi ke seperti itu. Nah, ini tugasnya bisa dikerjain di rumah kok, tenang. Nah, ini proses pengisiannya ada di halaman 110.
Nah, ini untuk pengisian dan penutupan. Ini harus konsisten. Artinya pekerja nggak bisa sebulan sekali dipecat, golek pekerja mana. Nanti hasilnya nggak akan konsisten, nggak akan bagus. Nah, terus berikutnya proses pasteurisasi. Pasteurisasi ini proses yang kita lakukan untuk menghindari kerusakan produk karena bakteri pembusuk. Nah, kemasan yang telah terisi harus tertutup untuk menghindari kontaminasi. Kemasannya ditutup, kayak tadi ya, pakai penutup yang dipres. Setelah itu dilakukan pasteurisasi pada suhu 65 derajat selama 55 menit. Nah, ini ada proses cooking juga. Makanya yang awal tadi proses cookingnya nggak boleh terlalu lama. Tapi tetap buat filling. Ya, bukan fill ya, filling. Untuk menghindari overcooking dan memberikan shock thermal pada bakteri termofilik, itu yang tahan panas, bakteri tahan panas, tapi berpotensi merusak. Produk yang telah dipasteurisasi didinginkan pada air mengalir sampai suhu 40 derajat. Jadi di shock thermal, orang kalau dari itu kan dari panas, jadi dingin, tapi kan bikin pusing kan. Kamu habis dari panasan, terus mlebu AC, biasanya ngeluh sirai. Nah, bakteri meninggal dunia. Artinya produknya aman untuk didistribusikan. Oke ya. Nah, ini untuk tentang produk itu sendiri. Nah, sekarang kita di bagian C, di halaman 112, yaitu ngitung-ngitung ini. Ini 4 bab, saya jadiin satu fokus di sini. Waktunya sebetulnya nggak boleh lama ini, nggak boleh sebentar. Tapi karena ini kamu udah buat yang atasnya, ini ngitungnya gampang kok. Tak tunjukin cara gampangnya gimana. Jadi perhitungan biaya makanan awetan dari bahan nabati C itu loh ya. Kalau di e-book saya di halaman 112, di kalian saya nggak tahu. Coba dicari aja. Perhitungan biaya produksi makanan awetan dari bahan nabati pada dasarnya sama dengan cara biaya produksi lainnya. Biaya yang harus dihitung adalah biaya pertama investasi tetap. Tetap ini meliputi listrik, air, penyusutan alat atau gedung dan lain-lain ya. Kalau memang gedungnya sendiri ada warehouse, pasti kan ada penyusutan. Masa tiap tahun kena panas hujan nggak bocor, pasti ada nanti biaya penyusutan harus kita hitung. Tapi duitnya jangan mbok gawe tuku liane, di save ya, disimpan, bukan juga masuk ke dana taktis yang kita bisa gunakan setiap saat. Gunanya adalah apa? Kalau ada bocor kita nambal pakai duit yang penyusutan. Ya. Setelah biaya tidak tetap, yaitu biaya nggak tetap, itu biaya yang kita butuhkan setiap kita produksi. Pertama pasti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Dan bahan baku ini, ya kamu tahu sendiri ya, kalau yang keripik pisang tuh, kalau gudeg ya nangka, kalau keripik apel ya berarti apelnya itu sendiri. Terus tenaga kerja kamu tahu sendiri ya, overhead. Overhead ini biaya macam-macam. Contoh gini, mati lampu, sehingga membutuhkan yang namanya BBM untuk menyalakan genset. Kenapa harus nyala genset? Padahal kan bisa libur karyawannya. Enggak. Bisa jadi karena kita memenuhi, kan waktu kita memproduksi produk, belum tentu produk itu masih harus dipajang di outlet. Bisa jadi produknya, contoh gini ya, produknya bisa jadi sudah milik orang lain, udah di DP. Kita harus memproduksi dalam jangka waktu tertentu. Kalau enggak, kita akan ditinggalkan konsumen. Aku butuh 1000 bungkus, seminggu jadi ya. Iya terusan. Kan eman order seperti itu. Walaupun kadang kapasitas kita sehari itu katakanlah bisa 500, 2 hari jadi, tapi bisa jadi yang kapasitas 300 atau 400 itu kan milik toko-toko yang membutuhkan. Kalau dua toko-toko lain stop, dia lari ke tempat lainnya, paham kan? Pernah tahu ilmu yang di mana? Loh, ini juga hal yang harus kita cermati. Pernah tahu nggak? Contoh ini, mangan lontong mie. Enak bakuliku, walaupun bakulnya sering pilek, tapi enak karo rasa sini tekan di. Wah, dilala bakulnya setelah pilek sakit 2 hari. Tiba-tiba kita ke tempat orang lain rasanya sama. Wah, bakulnya luwih resik. Walaupun agak jauh, kadang kita udah beralih ke lain hati. Ini bahaya. Ya dalam perjalanannya ojo sampai kamu ngangkat karyawan pilek ya, yang sehat gitu. Ya, biar nggak gila nih kayak gitu. Iya, saya buat agak lucu supaya agak inget kan. Iya, kayak gitu. Bahan baku dapat terdiri atas bahan baku utama tadi saya bilang gula. Nah, di sini nanti akan di list di bagian bawah. Ya.
Biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku. Biaya produksi termasuk biaya tenaga kerja. Jasa tenaga kerja ditetapkan sesuai dengan keterampilan yang dimiliki pekerja. Jadi jangan sampai 4 pekerja, bayarannya pitung atau seket ping papat. Jangan. Kalau ada yang agak pinter atau senioritas, ya digaji aja. Untuk reward supaya mereka juga loyal, setia. Dalam hal ini, loyalitas atau setia ini juga katakanlah gaji selisih 100.000 aja. Itu mereka akan lebih punya respect terhadap perusahaan. Ya, seperti itu. Jadi intinya loyalitas. Keterampilan dimiliki pekerja dan sesuai dengan kesepakatan antar pekerja, pemilik usaha, dan kesepakatan dalam kelompok kerja. Bisa jadi dalam kelompok kerja dia senior, Pak, saya nggak apa-apa, saya masih belajar, mungkin digaji berapa. Biasanya gitu sudah otomatis. Ya, produksi menentukan harga jual. Penentuan harga jual juga harus mempertimbangkan modal dan biaya jual dan biaya yang sudah dikeluarkan dalam produksi. Oke, dan seterusnya nanti bisa dicermati titik impas ini ya. Yang saya akan sampaikan. Titik impas BEP adalah seluruh biaya modal yang telah dikeluarkan sudah kembali. Seluruh dalam arti bukan hanya biaya tidak tetap, tapi termasuk biaya investasi. Gedung, peralatan, kan nggak mungkin alat pres setelah dipakai produksi buat tukunai, modern, larang gitu ya, mahal. Ya walaupun kadang nutut, sekali produksi bisa 2.000 produk, tapi alatnya masih bisa sampai 10.000 produk ya kita gunakan investasi. Ya investasi ini bukan berarti harus gedung Pak sewa per 5 tahunan. Loh peralatan terus kemudian awetnya berapa lama? Peralatan bisa awet kalau digunakan sehari kapasitas 500, mungkin bisa jadi awet dalam waktu 3 tahun. Ya udah, penyusutannya untuk peralatan 3 tahun, penyusutan untuk gedung 5 tahun, seperti itu, 60 bulan. Jadi jangan sampai terpaut dari tetap 60 bulan. Deloken, pabrikmu kempro. Mesin-mesin welek ditambal, kabel wayahe ganti diisolasi ngantek kewandel, akhirnya sering ganti pegawai karena kesetrum semaput gitu ya. Ini nggak boleh. Tetap harus kita hitung berdasarkan kewajaran perangkat dan lingkungan kerja. Ya, alat-alat dan lingkungan kerja, perangkat kerja. Oke ya. Setelah mencapai titik impas, sebuah usaha akan mulai menghitung keuntungan penjualan. Nah, keuntungan penjualan mulai dihitung. Profit enggak sih sebetulnya? Oh, ternyata profit. Oh, ternyata prospek. Kan dalam melakukan evaluasi nggak bisa kita sekali produksi dijual selesai dievaluasi enggak. Tapi harus konsisten dalam waktu yang tertentu, jangka waktu tertentu. Dievaluasi dalam bentuk annual, tahunan. Kan udah melalui 2 musim ya kalau di Indonesia, musim dingin maupun musim panas. Ternyata musim dingin orang butuh aloe vera, lidah buaya. Karena apa? Mereka sering yang namanya sariawan. Kayak saya sekarang kan pancaroba gini, tenggorokan udah mulai kering. Nah ini ternyata butuh minuman mengandung vitamin C. Ini juga harus dicermati. Nah, ternyata prospeknya dalam 1 tahun itu hampir sama volume permintaannya. Ya udah, prospek kayak gitu. Oh ternyata kalau musim panas tinggi, musim hujan nggak begitu banyak. Kita evaluasi dalam 1 tahun kan ketahuan nih, prospek apa enggak. Iya kan, jangan dibilang, oh keuntungan per bulan berapa? Oh, saya bisa sampai 30%, tapi ulan ini tok, ulan ngarep 5%, menurun, dan seterusnya. Susah. Bisa jadi dalam proses yang lebih lama lagi, kayak perusahaan-perusahaan yang sangat besar, kayak Sugo, punyanya Jepang itu apa ya? Astra yang turunannya Jepang. Astra itu turunannya Jepang. Dan perusahaan-perusahaan lain. Nintendo, kalau kamu baca di literasi Nintendo ya, Nintendo itu kalau COVID masih menguasai, mempandemikan dunia 50 tahun, dia tetap bisa menggaji pegawainya penuh tanpa harus memecat siapapun. Artinya dia sudah memperhitungkan kondisi seperti ini. Sogo itu kamu lihat, Sentro itu tutup, Metro tutup, ya kan? Kan kalau kamu lihat di Facebook, Sentro mohon pamit, Metro habis ini ya yang punyanya grupnya Ciputra. Itu susah mereka, karena mereka tidak punya ilmu untuk yang sejauh itu. Nah, kita kan sekolah, ya lah iso sing api iki sing diadop gitu. Iya kan? Jangan sampai melakukan kegiatan usaha itu terlalu banyak forecast, ramalan. Kayak sekarang yang terjadi, kamu pasti pernah dikirimi investasi emas dan seterusnya kayak gitu. Itu waduh menjebak sekali, bahaya. Indonesia sayangnya iklim investasi tidak sebaik di, nanti saya akan jelasin di pertemuan berikutnya. Ini menarik sebenarnya. Saya sudah melakukan banyak
bukan penelitian, tapi literasi yang saya bisa menetapkan suatu pola baku yang lumayan baik. Oke ya, nanti biaya overhead ini apa? Nah, secara umum biaya overhead bedakan biaya overhead tetap, yaitu biaya overhead yang jumlahnya tidak berubah walaupun jumlah produksi berubah, dan biaya overhead variabel yaitu biaya overhead yang jumlahnya berubah secara proporsional sesuai dengan perubahan jumlah produksi. Biaya yang termasuk dalam biaya overhead itu adalah pertama listrik, bahan bakar minyak, biaya-biaya lain yang dikeluarkan dalam mendukung proses produksi. Listrik contohnya, kita udah langganan yang 1.500 watt, 3.000 watt contohnya. Itu kan biaya tetap ya. Biaya tetapnya kan ada di situ. Di samping biaya penggunaan. Gas, berapa botol sebulan, ya berapa tabung. Ya, termasuk biaya tetap. Nah, overheadnya apa? Kalau kita kapasitas bikin 10.000 produk, itu satu tabung gas yang 50 kilo habis. Tapi kalau kita tidak yang 10.000, kita bikin 8.000 produk, ya 50 kg itu juga habis. Mungkin dibuat biaya lain-lain ya, karena ada beberapa mesin yang harus nyala terus. Kalau dimatikan, startingnya lama. Kan kayak gitu ya. Pabrik-pabrik besar itu yang peleburan biji besi kayak punyanya Ispatindo, perusahaan India ya, kayak gitu-gitu. Itu kan overhead itu terjadi saat memang mereka produksinya kecil sedikit. Tapi tetap untung. Udah dihitung kok. Saat produksinya maksimal hingga bahan bakarnya ini digunakan full, untungnya kan paling gede. Ya mereka untung. Untungnya apa ya? Biayanya yang overhead ini, yang tetap ini, itu tercover. Ya kan, tercover dengan produksi yang maksimum. Seperti itu. Nah, kalau di sini pun juga kalian akan lakukan nanti. Kita ngomongin industri yo, duduk prakarya, ngetoi, ngotai, ngono gak, itu zaman biyen kamu SD, SMP. Saya ngomongnya industrial. Ya, BE kamu jadi pengusaha. Insya Allah, amin. Ngono lho. Ya. Ya pengusaha, ya dokter, ya dokter nggak infus tapi ojo sing palsu, tak antemi kamu. Kan ada bikin vaksin tapi diisi banyu, wah ya tak antemi kamu, aja ya sing genah, bisa kok. Ya, yang penting kita punya entrepreneurship, mau belajar. Oke, pokok bahasan kali ini kita akan bahas investasi alat dan mesin. Cukup kok waktunya, 10 menit selesai. Nanti penugasannya saya posting. Karena ada yang pertemuan PTM juga tidak seperti itunya ya. Kan butuh waktu pulang segala macam. Tugasnya tak rodok molorno, tapi nggak bisa lama lo ya. Karena yang kelas kemarin itu sampai sore ya, kita molorno sampai jam 09.00 bengi. Ya rata-rata anak-anak itu habis isak selesai semua kok. Yang saya lihat di sini. Padahal mereka penjelasannya sama kayak saya. Apalagi kami yang di kelas. Yang kelas kan cuma tak kasih waktu untuk waktu pulang segala macam dulu. Masuk 2 jam kurang. Yang kelas lain malah jam 17.59, 6 kurang semenit. Nah ini kan sampai jam 9 tak lebih 3 jam loh ya. Saya harapkan kerjaannya lebih baik untuk kelas ini yang di kelas maupun yang di rumah. Apalagi yang di rumah kan nggak melakukan yang dindi. Taruh pesan GoFood nggak ada tugasku iso, ya kan? Ini raiso. Kamu masih sempat sholat juga, saya kasih waktu. Ya, setelah enak-enak aku. Nah gampangnya kayak gini. Kalau kalian lihat di halaman 113, itu ada investasi alat dan mesin lidah buaya. Ini kan ada investasi alat. Nah, nanti perhitungannya apa aja, Pak? Saya akan membuat keripik pisang. Ya, ojo ditulis pisangnya di sini. Ini alat ya. Berarti alat silnya. Kemudian pisau. Kemudian mepe butuh gedek. Tulisan gedek regane piro Tokopedia. Ono kok sing dodol, kurang ajar Topet itu. Ya, dodol gedek, dodol besek, dodol apapun ada. Saya sampai bingung ya. Ikan hidup aja ada loh. Saya pernah beli. Dan alhamdulillah walaupun tekan nomor rodok peok-peok titik, tapi sampai sekarang masih hidup. Ya, kayak gitu ya. Telenan mungkin kalau butuh baskom, panci dan seterusnya. Kalau memang butuh masak ada kompor. Literan kalau memang kamu ke minum-minuman, kalau nggak butuh minuman, literannya dicorek, nggak usah. pH meter kalau butuh, kalau nggak usah. Timbangan pastinya butuh deh. Refraktometer butuh nggak? Kalau nggak butuh ya ojo kayak gitu. Nah, kamu sebutkan jumlahnya butuh berapa piece, terus dalam ribu berapa, terus habis itu perkaliannya berapa. Bawahnya itu ada totalannya. Totalan ini ingat biaya investasi bisa jadi kamu mungkin industri Pak sewa tempat gitu ya. Sewa tempat per berapa lama? Hitungannya kalau di sini itu 60 bulan. Itu terlihat di bagian tabel bawah yang warna abu-abu kan jumlahnya dibagi 60 bulan. Berarti kan 5 tahun. Nah, alatnya ini asumsikan aja sama aja lah 60 bulan ya.
baik sealernya, pisau segala macam, ya kan. Padahal pisau itu 3 tahun ya wis gilani, tapi anggaplah 60 bulan. Ya kan wis ireng diungkal ngono sampai koyok bakul apa ya sing pisune ngantek separuh itu. Saya sampai serem kadang. Oh, gaduh-gaduh, pisune sampai entek ya kan. Pisune sampai kayak apa kayak wong India bulan sabit itu ya. Ya enggak apa-apa wis hitungan 5 tahun gitu aja, wis enggak apa-apa. Iya kan? Kadang ada yang wis kadung seneng kayak ngono wis. Ya, hitung aja per 5 tahun ya itu 60 bulan. Nah, ini total termasuk sewa tempatnya per 60 bulan. Nah, penyusutannya itu keluarnya 84 itu per bulan. Ini nanti kalau lomba DE ono lomba ini apa jenenge bisnis ID kayak gitu melo ngitungin ngini-ngini tok kok. Yang penting ide atas-atasnya nanya saya. Saya itu paling seneng nyermati, menang kamu. Aku nek ngarahkan anak lomba itu menangan. Gak mungkin gak temen tuh. Dari 10 kali saya ngerahkan bisa jadi 8 itu masih menang. Loh iya, saya angka kesuksesan saya mengarahkan lomba anak supaya menang pokoknya manut ya. Ojo gak manut. Timnya itu kerjanya beneran, ojo terus jaga no konjone kerja. Ojo. Diversifikasi dulu, ada yang bagian ngepush saya, ada yang bagian teknis, ada yang bagian apa-apa. Arek wedok, arek 5 atau 6. Sik, tak tunjukin. Lo dikira aku. Okay. Oh, itu. Ini ya. Ini yang proposal. Ada, lupa. Ini dia. Oh, no, berita nih di Jatimno. Jatimno itu kan kumparan Indonesia. Kumparan yang versi Surabaya. Loh, ini loh arek semasa. Itu ambil lah kode kayak benar. Ini idenya dari Pak Fajar. Oh iya, menang. Nah, thank you. Di ini loh, debt yang ID atau apa itu, yang pialanya ada di sono. Nggak tahu ini anak-anak ngomongin apa. Bisa janjian penumpangnya dan seterusnya. Ya, loh menang ini bisnis plan kayak ini. Sampai mlebu kayak gini-gini. Ya, ada loh cewek-cewek gitu. Ratu Zosa, Selsa, Yuniar, Nafisa, Abisa, Darmawan lah nangis siji dikeroyok ini kayak Nadia dan seterusnya. Aplikasi buatan kelas 10-11. Oh ini top 10 silver dari lomba UPS Yotcon Dik ID yang di SSC Supermall Pakuan 1 November 1 hingga 10 November lalu ya bulan-bulan gini. Tuh iya menangan kan, takut aku salah. Saya itu ilmu saya itu provable, terbukti. Oke, itu ya. Jadi tabelnya nanti ngikut ini untuk produk yang kalian buat, yang sudah ada di tugas yang pertama kemarin. 2 minggu yang lalu, iya. Minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu? 2 minggu yang lalu, minggu kemarin kita bahas lalu ngidul tentang rapot sisipan. Biaya tidak tepat, biaya tidak tetap fleksibel. Saya tadi bilang itu untuk bahan baku sih intinya. Ini ada lidah buaya, sirup, kemasannya, mangkoknya, plastik-plastiknya kamu tulis ya. Terus kardus untuk kemasan agak banyaknya. Sendok kan dikasih sendok itu ya, lakban. Nah kamu kamu cari literasinya di riset dikit-dikit plastik. Nah, katakanlah ada yang kadang 10 meter harganya 12.000, tapi ada yang dia nyebutkan kita butuhnya 10 meter Pak, karena per bungkus itu kita butuh 10 cm, kita untuk 100 bungkus kan 10 meter. Iya kan, 1 meter kan 10. Nah, ternyata kalau beli itu 12 meteran atau 11 meteran, kan lusinan mungkin ya. Nah, ini ngitungnya gimana, Pak? Ya nggak apa-apa, hitungan 12 meter, harganya 12 meter, tapi nanti ada sisa kan, 2 ini kan. Nah, biarin aja, ikut di situ. Bisa jadi saat kamu ngemas, jenenge ngemas kan yo, dijak ngomong koncone lali, tiba-tiba ono laler melbu kan kudu buka, ya kan? Nah, beresin lagi, ya jenenge kayak gitu. Ya, industri kan seperti itu. Nah, itu kamu tulis saja. Tutup mangkok, tutup itu ya kalau sini tutup mangkok. Mungkin label itu ternyata Pak nempel none kuali, koyo apa ya. Ini tulisannya wis bener ngene sing mburi ingredientnya bener, yang belakang yang depannya yang logonya kebalik. Kan gak apik lek dipajang ngono molak-malik wong ngelu macam. Nah, itu akhirnya dikoreksi seperti itu. Itu juga akan ngaruh juga. Kardus, satu kardus berapa biji. Sendok juga kalau memang ada ada komponen pendukung, kalau enggak ya nggak usah ditulis. Lakban untuk melakban kardusnya tadi. Nah, sekarang biaya tetap ada ini di sini semua, tinggal kamu list saja nanti ya. Ini halaman ke 114, biaya tetap itu pasti tenaga kerja, listrik
atau air, udah di rata-rata aja sebulan berapa. Ngikut yang ini juga nggak apa-apa. Tulisan nggak apa-apa. Ya kan pasti punya tenaga kerja 4 orang, 6 orang ikut di sini. Ada gas, penyusutan, alat, biaya lainnya. Ya. Terus kemudian total biaya variabel plus biaya tetap. Biaya variabel tadi yang macam-macam itu ya, sama biaya tetap listrik air. Biaya variabel tadi yang bahan baku, biaya tetapnya yang listrik dan segala macam. Ditambahin, jeret. Nah, sekarang kita mau jadi berapa dalam satu kali siklus membeli bahan baku, mau jadi berapa bungkus? 500 bungkus bagi 500 per bijinya 2.800. Kan ngitungnya cuman apa? Menentukan biaya-biaya kan cuman poin 1 2 3. Iya kan? Yang di bawah ini loh, 4 5 sampai 8 ini loh. Tambah-tambahan biasa. Jawab mulu nggak sampai pirang menit. Iya kan? Biasa kan? Oke. Nah, sekarang di total biaya. Kita udah ngitung total biaya untuk seluruh produk yang sekali kita produksi. Bisa jadi per hari. Ya. Kemudian dibagi sehari bisa memproduksi berapa? 500. Nah, bisa jadi kayak gini, Pak, 500 biji. Saya produksinya itu 2 hari, enggak 1 hari. Berarti pembaginya berapa? Pembaginya nanti jangan dibagi 500. Dibagi biaya dibagi setiap harinya berapa? Ya. Keluarnya nanti di bagian bawah. Oke, nanti sebentar dulu ya. Saya juga nanti kalau tak jelasin itu kamu bingung. Ya, kita keluar untuk per bijinya 2.818. Nah, sekarang harga jual jangan sampai lebih mahal dari pasaran. Pasarannya cuma 5.000 sampai 7.000, ya berarti kita tetapkan harganya 4.000. Kalau jual 4.500, yang jualin kan masih untung 500. Terserah sih. Mereka mungkin rame atau barangnya tinggal dikit dijual agak mahal biasa lah ya. Oke, nah sekarang untuk harga jual lidah buaya, karena kita punya 2 kemasan 1 bijian sama dus-dusan, dihitung 1 dusnya berapa. Tergantung sih variatif. Kalau kamu bilang keripik 1 dusnya 24 Pak, 2 lusin, yo wes, berarti ini ditulis 2 lusin, harga satuannya mungkin 4.000 ya, kamu tulis 24 kali 4, berarti tidak 48, 90 sekian. Ya 90 berapa? 96 berarti. 96. Nah, ini variabel. Tergantung nanti kalian mempermainkan logika kalian seperti apa. Penerimaan kotor. Jadi penerimaan kotor itu jumlah cupnya dibagi kita jualnya berapa ke toko atau ke penjual, ke retail. Nah, itu ketemunya harga. Harganya masih penerimaan kotor. Penerimaan bersihnya berapa? Ya, yang kotor ini dikurangi ini. Nah, ini kan periode 1 hari. Bisa jadi nanti periodenya, berarti kalau ini loh Pak, 500 itu saya bikinnya 2 hari. Berarti 591 pendapatan laba bersihnya tadi dibagi 2 gitu aja. Pendapatan per harinya ketemu. Supaya kita bisa evaluasi nanti per hari berapa. Karena evaluasi paling enak itu harian sebetulnya.